Gua susah gemuk, guys. Ya, kalau biasanya orang-orang susah kurus, kalau gua tuh susah gemuk. Berat badan gua tuh nggak pernah ideal kayak orang-orang pada umumnya. Jadi rasa insinyur gua tuh kadang merajalela sama cewek-cewek yang body type-nya ideal. Oh, Katrin, nggak bersyukur apa dikasih body type yang kurus? Bukannya malah lebih bagus ya? Masalahnya bukan di situnya sih, guys ya. Gua tuh literally kurus, jadi bukan body orang normal pada umumnya, I guess. Gue kasih tahu aja nih, berat badan gue tuh sekarang 40 kg. Dan terus tinggi gue tuh 160 cm. Dan itu nggak pernah berubah semenjak gue SMK. Dan kalian bisa bayangin berat badan gue pas SD tuh berapa? Ya, nggak nyampe sekantong beras, guys. Paling adalah 25 kg mentok-mentok. Dan gue di situ sering dibilang kerangka berjalan atau semacamnya. Ya pokoknya orang-orang di sekeliling gue tuh sering kayak ngerasa kasihan sama gue gitu loh. Kayak, aduh kamu kurus banget, gak makan ya. Aduh kamu tuh harus sering olahraga deh biar bulking. Gue udah lakuin itu semua, tapi tetep aja badan gue gak pernah tumbuh. Bahkan gue udah pernah ngikutin kayak program pertumbuhan gitulah, pakai susu yang bisa gemukin badan atau enggak pil yang bisa gemukin badan, karena saking gue tuh kepengen kayak orang normal aja. Malah gue yang ada kayak kena efek sampingnya gitulah. Badan gue jadi kayak kurang fit karena makan suplemen yang agak sus. Dan gue juga jadi agak enek sama minum susunya. Karena nggak cocok ya. Dengar nih ya guys ya, gue tuh makan udah 3 kali sehari. Udah ke dokter gizi, dan dokter gizinya pun juga bilang ke gue kalau emang gue tuh BMI-nya di bawah rata-rata, tapi untuk otot dan lainnya gue tuh masih ada. Pas dia bilang kayak gitu, gue langsung ngerasa hebat banget, gue bisa angkat galon 2 biji. Intinya nih, jumlah massa dari otot gue normal-normal aja. Dan kata dokternya, gue disuruh banyak-banyakin makanan lah, dan dalam porsi yang sedikit tapi sering. Nah, dan ya gue udah lakuin itu. Memang sih berat badan gue tuh kayak pernah naik paling 1 digit, 2 digit doang sih. Habis itu nanti dia turun lagi guys. Kata dokternya sih metabolisme gue tuh juga cepet banget. Orang-orang yang biasanya butuh waktu lama untuk ngeproses makanan, kalau di gua tuh makanan tuh istilahnya kayak nyampe ke perut doang gitu, terus kesaring dikit. Bang, yo, numpang lewat ya. Oh, monggo silahkan coy. Jadi dia kayak numpang lewat doang guys, terus keluar lagi. Kalau kata orang, gua kena cacingan. Ya, gua jujur aja gua nggak percaya sih kalau cacingan. Kayaknya nggak nyampe segitu juga nggak sih? Karena gue lebih nggak percayanya lagi nih sama abang gue yang bilang di perut gue tuh ada naga yang nyerap proteinnya. Anjir, naga nggak tuh? Tapi setelah gue pikir-pikirin nih, gue tuh baru inget flashback ya. Ternyata gue dari kecil emang orangnya agak kayak vegan gitu. Terus kalau makan sedikit susah sih. Dan disitulah gue baru nyadar, walah, itu penyebabnya ya anjir. Jujur, gue kayaknya memang gak terlalu merhatiin sama makanan. Karena dulu tuh gue pikir kayak orang tuh akan gendut pada saatnya. Teori dari mana itu? Padahal ya nggak gitu ya kan. Terus juga gue orangnya sering telat makan dari kecil. Nah akibatnya baru ada efek-efeknya lah sekarang, yaitu GERD atau MAH. Ya bagi orang-orang yang punya penyakit ini pasti nggak enak banget lah kan. Apalagi kalau sekalinya telat makan, lambung gue rasanya kayak dicapit-capit sama kepiting. Walaupun cara makan gue tuh udah bener, tapi kadang yang ngeselinnya, mah ini tuh kambuhnya di hari esoknya. Jadi gue bisa tiba-tiba kebangun jam 5 pagi, terus langsung kebirit-birit nyari polisi len. Sebenarnya sih ya, mah gue tuh jarang banget kambuh. Tapi itu kejadiannya biasanya nih ya, kalau gue ada salah makan, atau kebanyakan makan sambal sih paling. Nah, coba kalian bayangin, gue punya GERD, plus gue nggak gemuk-gemuk, gak make sense kan? Padahal kan harusnya kan kalau yang punya GERD sering makan dan tambah gendut. No man. Tapi nih guys, jadi orang kurus itu nggak selalu negatif sih. Karena gue juga bersyukur sama badan yang gue punya sekarang ini. Tapi tenang guys, ini gue nggak ada bermaksud untuk ngebandingin
Tapi gue mau kasih tahu aja POV gue sebagai orang yang kurus. Nah, enaknya tuh ya, gue lincah guys. Jadi kalau misalnya nih, banyak kerumunan di mall atau tempat event yang agak banyak orangnya, biasanya gue tuh bisa nyelip-nyelip gitu tanpa kena orang. Jadi enak-enak aja sih kalau misalnya gue mau beralih dari titik A ke titik B. Kadang kalau teman gue nyariin gue di event, mereka kan suka nyariin kayak, Trin, kesini dong, ayo kita pulang. Terus ya udah gue bilangnya, oke, OTW ke sana. Tapi beberapa menit kemudian gue udah nyampe. Karena ya ngehindarin kerumunan lebih gampang. Kecuali kalau gue lagi pakai fursuit. Oke, terus enaknya nih ya, baju-baju yang gue suka tuh kebanyakan muat di gue. Dan jadinya nggak boros duit kan ya. Karena kalian tahu kan semakin besar ukuran baju semakin mahal juga harganya. Dan juga biasanya nih, misalnya abang gua atau kakak gua punya baju yang udah nggak muat dipakai sama mereka, biasanya bajunya itu dikasih ke gua. Dan ya lumayan lumayan ya kan ya, dapat baju gratis dan model-modelnya tuh keren. Dan sayangnya mereka udah nggak bisa make, padahal tuh masih bagus ya kan. Nah, dan yang terakhir nih ya, enaknya tuh gua punya body kayak anak kecil. Tapi bukan mengarah ke situ loh ya. Nah, jadi gini deh. Gue sering dibilang kayak masih bocah SMP atau SMK sama teman-teman gue. Dan apalagi sama perilaku gue, sama hobi gue yang masih bisa dibilang kurang dewasa. I don't know man. Tapi ini bukan Peter Pan syndrome loh ya. Gue masih normal. Tapi intinya ya, karena body gue yang kecil, gue jadi lebih awet muda ya. Tapi minusnya nih, karena gue agak kayak bocil, kadang banyak orang yang salah kaprah sama gue. Harus nunjukin KTP dulu supaya mereka tahu kalau gue ini tuh udah umur 21 tahun dan juga udah sarjana. Dan satu lagi nih untuk minusnya. Gue dulu pas lagi pelajaran olahraga yang disuruh setiap pelajaran itu kita keliling sekolah ya kan, kalau kalian tahu. Untuk pemanasan dan itu tuh gue sering gak ikut gitu loh guys. Karena energi gue cepet habis kalau lari. Ya walaupun lari gue kenceng, tapi lari gue nggak bisa lama-lama. Jadi ya pas lap 1 aja gue udah kayak agak ngos-ngosan gitu. Kayak gini loh guys. Aduh perut gue. Aisyah tunggu sebentar, gue capek, bentar dulu. Kenapa kamu Trin? Ayolah. Aduh, ntar dulu. Aduh, pinggang gue agak sakit gitu. Bukannya kamu larinya kenceng ya? I don't know man. Ya alhasil biasanya teman-teman gue udah pada nyampe finish line duluan. Dan gue jadi orang yang terakhir untuk nyampe finish line. Tapi segitu aja sih ya dari gue. Jujur gue nggak tahu sih kalau misalnya di tahun 2026 ini gue bisa gemuk atau enggak. Tapi kalau misalnya iya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun ya sudah lah ya. Gue bersyukur aja udah dikasih kesehatan sama Tuhan. Kalau kalian gimana guys? Kalian di sini ada nggak yang merasa pengalaman gue relate? Atau malah sebaliknya, kalian yang susah kurus? Coba nih, gue mau tahu dong pengalaman kalian. Jangan lupa guys, subscribe, komen, dan like video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.